Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi kita sedia diri untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pada saat ini. Bila firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada hari ini 5 Oktober 2021 dengan judul Dengan Memelihara Hukum Secara Rinci. Dengan memelihara hukum secara rinci. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Allah menuntut kita untuk setia dalam setiap perincian kehidupan terkecil, untuk menjaga perkataan kita, roh kita, dan tindakan kita. Untuk melakukan ini, kita perlu mendapat pengendalian diri yang sempurna, dan ini akan menuntut kita dari kewaspadaan yang konstan tanpa henti. Jika diri Anda tetap terkendali, kesalahan serius dalam kehidupan rumah tangga dan bisnis akan dihindari. Di antara anggota banyak keluarga, ada kebiasaan mengatakan hal-hal yang rendah, ceroboh, dan kebiasaan menggoda. Mengucapkan kata-kata kasar menjadi lebih kuat dan lebih kuat ketika dipuaskan. Dan dengan demikian banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang mengikuti perintah setan dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Jika mereka yang menikmati kata-kata penuh gairah, mereka harus mempelajari buku panduan dan dengan pikiran serius berusaha untuk mengetahui persyaratannya dan untuk melakukannya. Haruskah mereka membuat perintah secara praktis? Maka satu perubahan besar akan terjadi dalam perilaku dan cara bicara. Setiap hubungan dalam kehidupan, setiap posisi dalam tanggung jawab, setiap kasih sayang dan kebiasaan, setiap emosi pikiran harus dibawa ke standar besar kebenaran, perintah-perintah Allah yang melebihi luas. Kita harus memiliki kesederhanaan hati yang dapat kita pahami dan kemauan pikiran untuk berlatih semua ajaran firman Tuhan. Seluruh pikiran harus dibentuk oleh Roh Kudus. Kuasa ilahi akan bergabung dengan upaya manusia ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Tuhan akan membantu setiap orang yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Dia akan memiliki terang kehidupan dan terang itu bersinar dalam firman yang hidup. Saat cahaya matahari memancarkan kehangatannya ke seluruh dunia, demikian juga sinar terang dari matahari yang benar akan mencurahkan terang yang memberi kesehatan ke dalam hati. Saudaraku, jadi Allah menuntut kita untuk setia. Bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi mulai dari hal-hal yang kecil. Dan itu akan dapat terjadi ketika ada roh kudus yang mendorong melakukan tindakan itu. Dan untuk melakukan itu, kita perlu mendapatkan pengendalian diri yang sempurna. Mengendalikan diri tidak mampu kita sendiri, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk membantu kita sehingga kita bisa sempurna di dalam Yesus, di dalam Kristus. Saudaraku, sempurna. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita sempurna? Sempurna di dalam Yesus tentunya. Tetapi bagaimana kita tahu kita sempurna? Sempurna itu adalah bertahap. Sama seperti kita menanam jagung. Jagung mana yang sempurna? Apakah jagung yang telah berbuah atau jagung yang baru beberapa hari bertumbuh? Maka
Jawabannya adalah dua-duanya sempurna. Sempurna di tiap tahap. Jagung yang masih kecil bertumbuh sekitar 5 hari, dia sempurna pada keadaannya. Dan jagung yang sudah dewasa, jagung yang sudah mengeluarkan buah dan tidak lama lagi buahnya akan dipetik adalah jagung yang sempurna pada tahapnya. Kita, saudara, kita perlu menjadi sempurna. Caranya adalah kita datang kepada Yesus, dan kesempurnaan itu adalah kita dalam konteks tahap demi tahap. Hari ini kita mengetahui ini, kita sempurna dalam tingkatan itu. Terus kita pertama mengetahui yang lain, kita sempurna dalam tingkatan itu. Jadi sempurna bukan berarti kita sudah harus perfect. Sama dengan bayi. Bayi sempurna. Orang dewasa sempurna. Bayi memerlukan kesempurnaan untuk bertumbuh menjadi dewasa. Orang yang sudah dewasa membutuhkan kesempurnaan untuk terus bertumbuh menjadi seorang yang tua. Jadi kesempurnaan itu terjadi di setiap langkah kehidupan kita. Kiranya pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi kita. Kiranya kita lebih memahami arti dari kesempurnaan itu. Karena ada orang yang katakan, saya tidak boleh sempurna, saya tidak bisa sempurna. Karena saya tidak bisa sempurna dalam hidup karena saya banyak kekurangan. Padahal saudara ingat, kita sempurna pada tahapan-tahapan itu. Karena kita butuh kesempurnaan untuk pindah ke tahap selanjutnya. Jadi kita sempurna pada tahap itu. Itulah sebabnya setiap hari kita harus belajar. Kita harus belajar. Kalau 1 minggu kita buat kesalahan mungkin 5 kali, minggu berikut kita harus bertumbuh dengan cara buat kesalahan tinggal 4 kali, tinggal 3 kali, dan seterusnya. Berarti kita mengalami kesempurnaan pada setiap tahap. Biarlah renungan ini jadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, agar kami selalu bergantung kepadamu, dan kami percaya kami akan berhasil di dalam setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.